Pajajaran ke putra mahkotanya, tidak mau melanjutkan ideologi ayahnya. Kalau seandainya beliau wafat, beliau itu dapat hidayah ketemu sama Rasulullah dalam mimpi 3 malam berturut-turut, bahwa beliau mengucapkan, wahai pemuda, kamu masuklah Islam. 3 malam itu mimpi itu berlanjut terus. Akhirnya beliau menyampaikan kepada ayahandanya. Akhirnya ayahandanya gemetar dan merasa ketakutan dengan penyampaian mimpi tersebut. Akhirnya intinya tidak setuju. Beliau putra mahkota akhirnya terusir dalam kerajaan. Masih mending kamu jangan tinggal di kerajaan. Kalau kamu tidak bisa melanjutkan kerajaanku, kata Prabu Siliwangi. Dia tinggal di sini dan beliau belajar Islam sampai dewasa. Beliau sampai melanjutkan penyebaran Islam secara awal, secara kelembagaan. Walaupun ada Syekh Kuro, Syekh Dadul Kafi, tapi tidak bersifat universal. Yang bersifat universal dalam arti kelembagaan kerajaan, ya putra mahkotanya itu Pangeran Cakrabuana, yang merubah ideologi ayahandanya atau kerajaan Pajajaran menjadi Islam. Itu beliau. Di sini letak perubahannya. Ini dibikin pada tahun 1369. 1369. Ya, dibikin oleh putra mahkotanya itu. Makanya beliau keluar dari kerajaan tanpa membawa operasional, membawa harta, membawa apa-apa. Mereka dengan baju apa yang dia pakai. Makanya beliau menciptakan batu karang. Segala sesuatu bukan karena modal, bukan karena apa-apa, tekad bulat itu. Makanya simbolnya batu karang. Ambisi yang lebih kuat itu adalah niat dan tekad itu. Makanya menciptakan untuk menceritakan dan untuk membentuk kepada generasinya itu haruslah punya jiwa dan mental seperti karang itu. Makanya batu karang ini yang menciptakan Pangeran Cakrabuana atau putra mahkota Prabu Siliwangi sebagai ornamen batik Cirebon sama megamendungnya oleh Sunan Gunung Jati. Tapi ini bukan yang ini ya, udah ada pembaharuan, inovasi ya. Kalau secara pembaharuan, dulu itu letak di sini itu cuma bangunan ini. Ada tembok keliling yang batas-batas ada lubang-lubang itu. Dan kesana kemari itu hutan besar dan kedepannya laut, menghadap laut. Tepi laut 100 meter itu laut dulu. Beliau itu di tepi laut, posisi di sini itu. Di laut ya? Dekat laut. Karena dulu akses secara buat transportasinya itu nggak ada lewat darat. Makanya lewat kali atau lewat laut. Berarti batu karang baru ya? Batu karang satu paket. Oh, satu paket. Satu paket. Cuma ada yang rontok, tempel lagi. Oh, dan dulu lepan ini lepan kapur. Ya. Dikupas menjadi lepan semua. Awalnya kapur. Dan disinilah letak daripada perubahan Jawa Barat itu titik nol Islam Jawa Barat secara kelembagaannya. Berarti dulu itu sama 100 meter ke 100 meter. Sekarang sudah 2 kilo. 2 kilo. Reklamasinya cepat. Dan di sana ada menara untuk melihat kapal. Menara yang sederhana karena lautnya lebih dekat. Menaranya pun ada di dalam, ada tangga. Barangkali lebih merapat ke sana nggak apa-apa. Menaranya. Melihat kapal itu dari sini karena tepi laut ini ya. Tepi laut ini. Benar-benar reklamasinya cepat di Cirebon itu, makanya pelabuhan dulu itu pelabuhan
penerbangan yang dalam. Kapal-kapal Cina, kapal Eropa, kapal Arab itu nyampe ke tepi karena lautnya dalam. Dan mungkin salah satu ada karang dulu itu. Kapal-kapal besar, makanya Cebuan mati secara pelabuhannya. Harusnya dulu kapal besar bisa menepi, sekarang tidak bisa menepi, agak jauh, harus ada lewat kapal kecil lagi, tidak barang lagi. Makanya tidak cepat untuk perkembangan secara transportasi laut ini. Oh, dulu diambil pasirnya beberapa bulan penuh lagi. Ke belakang. Jadi laut itu 100 meter dari sini. Ya harus air dan membawa pasir gitu. Ini udah dulu Pak. Ini abad ke-14, 1369. Ini satu paket. Berubah ya, hanya perubahan ini akan dulu lepaan kapur dikupas menjadi lepaan semen. Tidak berubah ini konstruksinya, cuma pundak-pundaknya begini. Pundak-pundaknya seperti ini. Cuma bahan aja yang ini ya. Cuma lepaan aja yang berubah. Dan tempat ini pohon ini juga baru. Mungkin setelah ada keraton. Kalau pohon yang kunonya ini namanya Dewa Daru. Ini yang ini. Iya, kalau dibakar wangi. Dewa Daru. Cemara ini. Iya. Cemara tapi namanya Dewa Daru. Jenisnya jenis cemara. Dan ini dari abad ke-14. Dan untuk menangkal serangan-serangan energi negatif. Dan kolam pun di mana-mana bangunan kuno mesti ada kolam. Satu buat kebutuhan sehari-hari dan buat penyejuk, dan ketiganya buat mengantisipasi energi negatif. Kolam itu. Iya, kalau ada santet kalau ada kolam di rumah kita, insya Allah bisa dinetral kalau ada kiriman energi negatif. Fungsinya ya kolam. Ditambah dulu buat kolam ya. Kalau orang Cirebon menjelaskannya gimana hubungan antara Pangeran Cakrabana, Pangeran Wulang Sungsang